Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, setelah Tanjun membunuh murid dari Lu Yi yang diperintahkan untuk mengawasi gerbang berjasa, apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada saat ini, di lautan awan di atas gerbang divisi berjasa, setelah 9 pria bertopeng berpakaian hitam melepaskan jimat tembus pandang mereka, mereka memandang dengan hormat pada seorang wanita bertopeng berpakaian hitam di depan mereka. Wanita itu adalah wanita yang bernama Yu Ying. "Tuanku, kenapa kamu tidak membunuh Tanjun sekarang?" Salah satu pria itu berkata. "Gunakan otakmu untuk melakukan sesuatu. Ini masih berada di gerbang berjasa. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus menunggu Tanjun pergi jauh dulu." Bayangan itu melintas. Setengah bulan yang lalu, Shen Subing terluka parah olehku dan ingin melarikan diri. Berita kematiannya seharusnya sudah keluar, tapi sejauh ini tidak ada kabar. Aku curiga dia belum mati. Aku akan menjaga gerbang di sini. Kalian pergi dan bunuh Tanjun. Segera 9 orang itu pergi untuk mengikuti Tanjun. Dari 9 orang yang terbang di langit, dapat dilihat bahwa mereka semua berada di alam jiwa ilahi. Setelah 9 orang terbang pergi, mata dingin Yu Ying menunjukkan niat membunuh. "Shen Subing, jika kamu belum mati, maka aku akan menunggumu keluar dan membunuhmu lagi." Bahaya yang tidak diketahui datang diam-diam dari Tanjun dan Huang Fuyu. Namun Tanjun yang mengendalikan perahu roh tidak menyadarinya. "Kakak Tan, bukankah kita akan pergi ke gerbang dalam?" Huang Fu mengerutkan kening dan menemukan bahwa rutenya salah. "Kita akan pergi ke gerbang gunung divisi pil gerbang abadi dulu," jawab Tanjun. Saat malam tiba, Tanjun mengendarai perahu roh dan muncul di gerbang abadi divisi pil. Pada saat ini di tengah gunung, di depan prasasti batu besar bertuliskan divisi pil. Seorang murid yang menjaga gerbang sedang duduk bersila. Murid itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke langit. Ketika dia melihat Tanjun di kapal roh, ada niat membunuh di matanya. Tanjun seketika menggunakan mata Dewa Hongmeng. Ketika Tanjun mengeluarkan sinar cahaya merah, murid itu langsung tercengang. "Datang ke sini." Suara jahat Tanjun bergema di telinganya dan murid itu menginjak pedang terbang dengan ekspresi tumpul di perahu roh. Cincin Qian Kun Tanjun menyala dan selip batu giok muncul di tangannya, lalu menyerahkannya kepada murid itu. "Ingat, sekarang aku adalah murid gerbang dalam divisi pil. Pergilah dan berikan selip batu giok itu kepada tetua keempat Lu Yi sekarang." Ya, setelah murid itu mengangguk, dia membuka pintu alam rahasia, dan saat dia terbang ke alam rahasia, kesadarannya menjadi pulih. Pada saat ini, di dalam hatinya, seolah-olah ada seorang murid divisi pil yang meminta dirinya untuk menyerahkan slip giok. Di atas perahu roh, Tanjun menatap tajam, tiba-tiba meraih tangan Huang Fuyu dan langsung menarik Huang Fuyu ke udara. Perahu roh di kakinya jatuh seperti bola meriam, dan dengan suara keras, dia meledakkan prasasti gerbang gunung divisi pil. Puing-puing dan mayat busuk di perahu roh berserakan di depan gerbang gunung. "Kecepatan terbangku relatif cepat, kamu bisa mengambil pedang terbangku." Tanjun mengeluarkan pedang terbangnya, membawa Huang Fuyu terbang menuju gerbang dalam. Ketika Huang Fuyu berdiri di belakang Tanjun, matanya sedikit bingung. "Kakak Tan, bagaimana perasaanmu saat membunuh?" Tanjun menjawab dengan tenang. "Aku tidak merasakan apa-apa. Aku memiliki hati nurani yang bersih untuk membunuh seseorang yang memang harus dibunuh." Setelah itu, kekuatan spiritual Tanjun berputar di sekujur tubuhnya dan kecepatan pedang terbang itu tiba-tiba menjadi 3 kali lebih cepat. Huang Fuyu berteriak, lalu memegang punggung Tanjun dengan kuat dan segera melepaskannya. "Saudara Tan, kamu hanya berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8. Bagaimana kecepatanmu bisa secepat ini?" Tanjun sedikit tersenyum melihat kembali ke dada Huang Fuyu dan dia berkata sambil bercanda, "Saudara Huang Fu, kamu terlihat sangat kurus. Tetapi ketika kamu baru saja memeluk punggungku, aku merasa ada banyak daging di dadamu. Tanpa diduga, dagingmu tumbuh di dada."
Mendengar ini, Huang Fuyu menahan keinginan untuk mencekik Tan Yun, berpura-pura tenang dan berkata, "Kakak Tan, kamu salah paham. Aku baru saja menaruh beberapa senjata ajaib di bajuku." "Oh, jadi itu penyebabnya," jawab Tan Yun. Lalu Tan Yun kembali membelakangi Huang Fuyu dan bergumam, "Senjata ajaib apa yang begitu fleksibel?" Di atas divisi pil gerbang abadi, pria berpakaian hitam yang menggunakan jimat tembus pandang berdiri di udara, melihat kembali ke 8 orang lainnya dan berkata dengan serius, "Jangan buru-buru membunuh Tan Yun. Ikuti dan lihat di mana Tan Yun akan pergi." 3 jam kemudian, malam menyelimuti bumi. Di aula, Lu Yi duduk bersila dan mengambil slip batu giok dari muridnya. Setelah indera spiritual memasuki slip giok, dia melihat sebaris tulisan. "Tetua keempat, murid ini menemukan tubuh putramu Luwu. Tubuh tetua Lu ada di gerbang dalam." Setelah Lu Yi membaca slip batu giok dan mengingat lokasi tubuh Luwu, dia berdiri dengan gemetar dan menangis. "Anakku, anak ayah yang baik, sudah 8 tahun, ayah akhirnya bisa menjemputmu dan akan membiarkanmu pergi dengan damai." Saat ini, Lu Yi sedih dan bahagia. Sedihnya itu menimbulkan rasa sakit karena kehilangan, dan bahagianya tulang belulang putranya akhirnya ditemukan. "Wu-er, jangan khawatir, ayah akan menemukan pembunuhmu dan akan membalaskan dendammu." Lu Yi segera terbang keluar dari aula dengan wajah mengerikan. Setelah terbang keluar dari aula, dia datang ke aula penegak hukum gerbang abadi, bertemu Diaken Han Yong. Dia bercerita tentang penemuan mayat anaknya. "Kakak, jangan sedih," Han Yong berkata dengan mata muram. "Aku akan menemanimu. Selama kamu menemukan tulangnya, kamu memiliki kesempatan untuk menemukan pembunuhnya." "Ya, terima kasih saudara mudahan." Lu Yi tampak bersyukur. Han Yong lalu berkata lagi, "Guru meminta kita untuk menyingkirkan Tan Yun dan Chen Subing dalam waktu 1 tahun. Tetapi sekarang telah melampaui batas hingga 3 bulan dan kita belum berhasil. Guru baru saja mengirim seseorang dan memberi 3 bulan lagi. Jika kita belum menyingkirkan keduanya dalam 3 bulan, saat itu kita akan dihukum dengan berat." Mendengar ini, mata Lu Yi berkedip. "Saudara mudahan, setelah tulang anakku dikuburkan, sebaiknya kita mulai dari orang di sekitar Tan Yun." "Apa maksudmu?" tanya Han Yong. "Bukankah Tan Yun memanggil tetua agung dari gerbang luar kakek Shen Qingfeng? Kita akan mulai dengan membunuh Shen Qingfeng," ucap Lu Yi. "Ide bagus, ayo pergi dan temukan tulang Wu-er," jawab Han Yong dengan setuju. Di tempat lain, Tan Yun bersama Huang Fuyu terbang turun di atas gunung sejauh 30.000 mil di selatan gerbang gunung divisi pil gerbang dalam. Setelah Tan Yun bersembunyi di rerumputan di puncak, dia menarik Huang Fuyu. Huang Fuyu bingung. Dia berbaring di sebelah Tan Yun, melirik ke pegunungan yang tak berujung dan berbisik, "Kakak Tan, apa yang kita lakukan di sini?" "Pembunuhan," jawab Tan Yun sambil berbisik. "Siapa yang harus dibunuh?" "Bunuh Lu Yi, benda tua ini harus mati," ucap Tan Yun dengan dingin. "Tetua keempat divisi pil gerbang abadi, bagaimana kita bisa membunuhnya di gerbang dalam?" tanya Huang Fuyu. "Diam!" Hati Tan Yun bergetar dan saraf di sekujur tubuhnya menegang. Suaranya seperti nyamuk dan berkata, "Jangan bersuara, aku merasakan beberapa indera spiritual menyapu kita. Orang-orang di sini setidaknya berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga." Huang Fuyu membuka matanya lebar-lebar, dan malam tidak bisa menelan kengerian di matanya. "Jangan bicara, aku akan menanganinya." Setelah Tan Yun berbisik dalam benaknya, di dalam tas binatang buas, kera iblis yang sedang mengobrol dengan singa naga emas dipanggil Tan Yun. "Kera tua, saatnya bekerja. Saya sudah menduga bahwa saya telah menjadi sasaran beberapa orang kuat di alam jiwa ilahi. Saya akan melepaskanmu sekarang dan keluarlah dengan tubuh kecil. Lalu aku akan menarik orang keluar. Jika itu adalah musuh, langsung bunuh saja." Mendengar ini, kera iblis menyeringai, "Jangan khawatir Tuan, aku mengingatnya." "Baiklah, aku akan membiarkanmu keluar sekarang." Setelah Tan Yun memutuskan komunikasi dengan kera iblis,
Dia melepaskan ikatan tas binatang roh di pinggangnya. Segera, di mata Huang Fuyu yang terkejut, dia melihat kera iblis seukuran telapak tangan membawa tongkat hitam sepanjang setengah kaki keluar dari tas binatang. Kera iblis pembunuh berada di periode kesengsaraan tingkat keempat, dan alamnya setara dengan seorang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Saudara Huang Fu, mari kita kembali ke divisi berjasa gerbang abadi. Setelah Tan Yun mengedipkan mata, dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Huang Fuyu dengan erat. Tan Yun menulis di tanah dengan tangan kanannya, "Pegang aku, jika kamu diserang oleh mereka nanti, aku akan melindungimu." Arus hangat mengalir dari lubuk hati Huang Fuyu. Dia dengan erat memegang tangan Tan Yun dan berkata, "Baiklah kakak, ayo pergi." Setelah itu, Tan Yun menggenggam tangan Huang Fuyu, dan saat mereka berdiri dari rerumputan, suara penuh niat membunuh terdengar dari langit malam yang gelap. "Bajingan kecil sialan, kami akhirnya menemukanmu. Setelah meninggalkan divisi berjasa, kamu masih ingin kembali hidup-hidup? Sungguh mimpi yang bodoh." Begitu kata-kata itu keluar, 9 pria bertopeng turun dari langit dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun melihat melalui mata ilahi Hong Meng bahwa orang pertama berada di tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, dan 8 orang lainnya berada di tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. "Kakak Tan, apa yang harus aku lakukan?" Huang Fuyu menemukan bahwa ketika dia tidak dapat melihat kultivasi dari 9 orang tersebut, matanya dipenuhi dengan kepanikan yang tak terbendung. "Jangan takut. Hanya ada 9 anjing hitam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap Tan Yun sambil tersenyum. Ke-9 orang itu pun tercengang, seolah-olah mereka telah mendengar hal paling konyol di dunia. Yang pertama memusatkan pandangannya pada Huang Fuyu dan berkata dengan senyum cabul, "Aku suka pria yang begitu tampan. Kalian bunuh Tan Yun, sedangkan temannya harus tetap hidup." Tan Yun merasa jijik, pria ini sebenarnya menyukai pria. Di sisi lain, Huang Fuyu gemetar ketakutan. Ketika mereka hendak melakukan sesuatu pada Tan Yun tiba-tiba berkata, "Kera tua, bunuh mereka." Kera iblis pembunuh muncul dari Tan Yun dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 1000 meter di mata Huang Fuyu yang terkejut. "Kamu berani ingin membunuh tuanku, maka kamu akan mati." Kera pembunuh mengucapkan sepatah kata, mengangkat kaki raksasanya seperti kilat dan menginjak-injak sampai mati 2 orang di alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Selain itu, ke-6 orang berbaju hitam yang gemetar dan ketakutan semuanya naik ke udara dan ingin melarikan diri. Namun mereka sangat lemah dan menyedihkan di depan kera iblis. Dengan gelombang lengan kanan kera iblis, tongkat raksasa gelap di tangannya dengan ruang yang runtuh meledakkan tubuh orang bertopeng itu. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri besar kera iblis pembunuh tiba-tiba menangkap 6 orang berbaju hitam yang melarikan diri di langit, dan dengan cengkeraman ringan di telapak tangan kirinya, 6 orang itu berubah menjadi sampah. Di antara 6 mayat di telapak tangan kera iblis, 3 jiwa berkabut muncul dari masing-masing, dan mereka secara brutal diremas sampai mati oleh kera iblis pembunuh. Dari mayat di kaki kera iblis pembunuh, 6 jiwa berkabut baru saja keluar. Kera iblis pembunuh surga tersenyum, dan kaki kanannya dengan fleksibel menendang kedua jiwa itu menjadi tak terlihat. Hampir pada saat yang sama, 5 roh halus muncul dari tubuh yang baru saja diledakkan oleh kera iblis dan melarikan diri ke langit. Kera iblis menyeringai, semburan aura iblis hitam keluar dari tubuhnya menutupi 5 jiwa itu. Dalam jeritan putus asa dari 5 jiwa dengan wajah yang persis sama, 4 diantaranya dimusnahkan dalam aura kera iblis. Hanya ada 1 jiwa yang tidak bisa bergerak. Setelah kera iblis pembunuh memanipulasi aura kematiannya dan menghancurkan jiwa itu di puncak, suaranya yang teredam seperti guntur terdengar. "Hanya 1 semut sepertimu, dan kamu ingin membunuh tuanku? Aku ada di tanganmu sekarang, bunuh aku jika ingin membunuhku." Jiwa itu menatap Tan Yun, dan matanya mengungkapkan ketidakpedulian akan kematian. Dia tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Tan Yun memandanginya dan berkata dengan dingin, "Katakan saja siapa kamu, mengapa mengikutiku? Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." "Tan Yun, kamu binatang kecil.
Aku tidak akan memberitahu informasi apapun kepadamu, ucap pria paruh baya itu. Tan Yun tiba-tiba memperlihatkan mata Dewa Homengnya menatap jiwa pria paruh baya itu. Saat tubuh pria paruh baya itu hancur, jiwa yang lemah dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun. Tan Yun menemukan anomali saat ini, yaitu tidak satupun dari 9 orang yang memohon belas kasihan. Tan Yun berkata dengan serius, "Apakah kamu prajurit kematian?" Ya, pria paruh baya itu berkata dengan ekspresi kusam. Tan Yun tahu bahwa selama dia prajurit kematian, dia tidak bisa langsung menanyakan siapa yang ada di balik layar, karena semuanya bersumpah setia kepada tuannya. Ketika dia ingin menyebutkan nama tuannya, dia akan menderita hukuman dan mati seketika. Namun, Tan Yun bisa bermain menyamping untuk bertanya pada master di balik layar. "Apakah kamu tahu siapa yang menyakiti Shen Qingyu?" tanya Tan Yun. "Tidak tahu." "Lalu siapa yang menyakiti Shen Subing?" "Aku tahu. Itu dilakukan oleh Tuan Yu Ying." Tan Yun memikirkan luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang terbang wanita di tubuh Shen Subing dan bertanya, "Apakah Tuan Yu Ying itu seorang wanita?" "Ya, benar. Dia adalah wanita yang berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-7. Di mana dia sekarang?" Tuan Yu Ying menggunakan jimat tembus pandang untuk bersembunyi di atas gerbang gunung divisi berjasa gerbang abadi. Niat membunuh Tan Yun mengepul di dalam hatinya. Di mana tepatnya dia? Karena Tuan Yu Ying tidak berhasil membunuh Shen Subing lebih dari setengah bulan yang lalu, Tuan ada di sana untuk menunggu Shen Subing meninggalkan divisi berjasa dan akan membunuhnya. Lalu Tan Yun berkata dengan penuh kemarahan, "Pelacur sialan, aku akan membunuhmu setelah aku menyelesaikan Lu Yi. Berapa banyak prajurit yang kamu miliki? Di mana titik berkumpulnya?" "Kami memiliki total 500 prajurit, termasuk 312 di alam pemurnian jiwa dan 188 di alam jiwa ilahi. Mereka berkumpul di Paviliun Tongtian di kota gerbang abadi." "Paviliun Tongtian? Bukankah itu tempat tetua kedua bertukar batu roh kelas terbaik?" Tan Yun memiliki pemahaman yang nyata dan kemudian berkata, "Katakanlah, kecuali Paviliun Tongtian, kemana kamu sering pergi?" "Kami sering berada di Jalan Gunung Abadi divisi gerbang abadi." Jiwa paruh baya itu berkata dengan jujur. "Siapa pemiliknya?" Tan Yun tahu bahwa dia telah mencapai akhir dan itulah intinya. Dia menatap bibir pria paruh baya itu. Ketika pria paruh baya itu hendak berkata, suaranya tiba-tiba terhenti dan segera dia menjerit kelelahan lalu musnah. Tan Yun menilai dari saat sebelum kehancurannya, menurut bibir pria paruh baya itu harusnya menjadi karakter Fang. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri. Huang Fuyu tiba-tiba berkata, "Fang Changhai, pasti dia, Fang Changhai kepala divisi senjata gerbang abadi." Tan Yun mengepalkan tinjunya. "Fang Changhai, orang tua sialan, aku pasti akan menghancurkanmu." Di tengah kemarahan Tan Yun, suara kera iblis pembunuh terdengar. "Tuan, 2 orang dari jarak 30.000 mil terbang ke arah kita. Seorang lelaki tua memiliki 6 tingkat alam jiwa ilahi dan seorang pria paruh baya berada di tingkat pertama alam jiwa ilahi." Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat. Menurut perhitungan waktu, Lu Yi seharusnya ada di sini. "Kera tua, padatkan dirimu." Aura iblis segera menyembur dari mulut kera iblis pembunuh, memadatkan penampilan keduanya dalam kehampaan. Kemudian Tan Yun mencibir di dalam hatinya. "Hehehe, aku tidak menyangka dia Ken Han juga ada di sini. Kebetulan sekali, aku akan membunuhnya juga." Setelah itu Tan Yun kembali berbaring di rerumputan, memanggil Huang Fuyu. "Apa yang kamu lakukan? Cepat turun!" Huang Fuyu memandang kera iblis pembunuh di pelukan Tan Yun dengan ngeri, menelan ludahnya dan berkata dengan gemetar, "Kakak Tan, dia mengeluarkan kata-kata manusia dan memanggilmu Tuan. Indra binatangnya bahkan bisa menemukan ribuan mil jauhnya. Mungkinkah itu binatang roh tingkat kelima?" Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ini hanya berada di periode transisi tingkat keempat, tetapi kesadaran binatangnya telah mencapai tahap awal dari tingkat kelima." "Kakak Tan, ini sangat kuat." Huang Fuyu menatap Tan Yun dan ada sedikit kekaguman.
Kamu hanya berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8. Bagaimana kamu bisa memiliki binatang roh yang begitu kuat? Ceritanya panjang, aku akan menceritakannya di masa depan. Kamu harus merahasiakannya, jika tidak, maka kera iblis akan menjadi incaran barang antik tua. Jawab Tan Yun disertai dengan nasihat. Ya, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Wang Fuyu mengangguk berat. Saat ini, Tan Yun adalah misteri yang tak terpecahkan di dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Yun memiliki binatang roh tingkat 4. Tunggu sebentar di sini. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia menggunakan langkah suci Hong Meng untuk meluncur turun menuju tebing tinggi puluhan ribu kaki. Tan Yun mendarat di puncak tersembunyi di dasar gunung di seberangnya. 8 tahun lalu, setelah Tan Yun menghancurkan kolam spiritual Luwu, dia menggali sebuah gua di kaki gunung di depannya. Setelah melemparkan Luwu ke dalam gua, dia menutup pintu masuk gua dengan batu besar. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan sebuah gua terbuka setelah batu besar itu terangkat. Setelah itu, Tan Yun melakukan langkah Dewa Hong Meng melintas menuju gunung sepi yang berlawanan. Setelah mencapai puncak, dia dan Wang Fuyu kembali berbaring di rerumputan. Beberapa saat kemudian, saudara mudahan, menurut posisi di Slip Giok, anakku ada di sini. Ada suara yang tidak pasti di langit. Lu Yi serta Han Yong terbang keluar gua di saat berikutnya. Pada saat ini, wajah Lu Yi menjadi jelek, karena ketika mereka meninggalkan alam rahasia di visibil gerbang abadi, mereka menemukan bahwa prasasti batu gerbang gunung telah dihancurkan. Selain itu, ada juga mayat murid tertutup Zhong Ang di perahu roh. Buer, anakku. Pada saat ini, Lu Yi tiba-tiba bergegas ke dalam gua. Melihat kerangka yang tergeletak di tanah, dia berlutut di depan kerangka itu dan menangis. Anakku yang malang, jangan khawatir. Ayah dan pamanmu Han pasti akan menemukan pembunuhnya dan akan membalaskan dendammu. Han Yong memasuki gua, menatap Lu Yi yang sedang menangis. Dia menghiburnya. Saudaraku, jangan bersedih. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Pada saat ini di luar gua terdengar suara tua yang samar. Tidak perlu dicari, orang tua ini tahu siapa pembunuhnya. Siapa yang di luar? Lu Yi tua menangis dan Han Yong tiba-tiba berbalik untuk melihat keluar. Dia melihat sesosok pria menggunakan kain kasa dingin nafas kura-kura. Dilihat dari suaranya, itu adalah orang tua. Siapa kamu? Tanya Lu Yi dan Han Yong dengan waspada. Kain kasa dingin nafas kura-kura menghalangi keduanya untuk melihat orang tua itu, dan mereka tidak bisa melihat alam serta penampilan asli dari Tan Yun. Kalian berdua lelaki kecil, kamu tidak perlu tahu siapa orang tua ini, dan kamu tidak berhak tahu. Suara acuh tak acuh Tan Yun membuat Lu Yi kaget. Apakah itu barang antik tua? Han Yong dan Lu Yi saling melirik. Setelah diam-diam berbicara, Lu Yi mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Senior, tolong beritahu junior siapa yang membunuh putra junior. Kamu berlututlah dan memohon pada lelaki tua ini. Aku akan memberitahumu. Suara tua itu keluar dari mulut Tan Yun. Lu Yi tampak ragu-ragu. Aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak berlutut, maka lelaki tua ini bisa pergi. Begitu lelaki tua ini pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa pembunuhnya. Ucap Tan Yun sambil tertawa dan berbalik ingin pergi. Lu Yi tiba-tiba berlutut. Senior, tolong beritahu aku. Kamu juga berlutut. Tan Yun kembali menatap Han Yong. Han Yong marah, tapi melihat Lu Yi menatap tatapannya yang memohon, dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berlutut. Ya, sangat bagus. Sebuah cibiran ditarik dari sudut mulut Tan Yun. Dia berjalan dengan tenang di depan keduanya dan berkata, dengar baik-baik, orang tua ini hanya akan mengatakannya sekali. Pembunuhnya adalah aku. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kain kasa dingin napas kura-kura dan mengayunkan kaki kanannya ke arah dua orang yang tidak menaruh curiga, memukul lengan kanan Han Yong dengan satu kaki. Segera bau kanan Han Yong hancur berkeping-keping, lengannya patah, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya terlempar ke dinding gua seperti bola meriam. Tan Yun, bajingan kecil, aku akan membunuhmu.
Lu Yi memikirkan kematian Lu Wu. Dia meraung dan membanting telapak tangan kanannya menyerang ke arah dada Tan Yun. Menghadapi telapak tangan kanan yang menyerang, Tan Yun masih berdiri dengan tenang dan tidak mengelak. Saat telapak tangan Lu Yi mengenai dada Tan Yun, telapak tangan kera berbulu keluar, dan saat Lu Yi memukul telapak tangan kanannya, darah terciprat, jari-jarinya berterbangan, dan Lu Yi berteriak, telapak tangan kanannya meledak. Lu Yi menyemburkan darah dari mulutnya, dan tubuhnya hancur jatuh di depan Han Yong di bawah tembok. "Kalian ingin membunuh tuanku?" Dengan suara kutukan, mata Lu Yi dan Han Yong terlihat sangat ngeri. Melihat aura ungu kehitaman keluar dari dada Tan Yun. Kemudian kera iblis keluar, memegang tongkat hitam, muncul di depan Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan menggunakan penghalang suara. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras suaranya di dalam gua, itu tidak akan terdengar di luar. Mereka berdua memohon pada Tan Yun untuk tidak membunuhnya dan meminta kera iblis untuk mengampuni mereka. Mereka juga berjanji akan memberitahu Tan Yun apapun yang dia ingin ketahui. Lu Yi dan Han Yong tidak dapat mengetahui jenis kera roh dari kera iblis pembunuh itu. Mereka juga tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Mereka dapat menyimpulkan bahwa itu adalah binatang roh tingkat keempat dari mulut kera iblis pembunuh yang bisa berkata seperti manusia. Tubuh Han Yong bergetar. Dia tahu bahwa meskipun itu adalah monster tingkat 4 awal, dia dapat menghancurkan dirinya sampai mati dengan sangat mudah. Han Yong menyesalinya. Jika dia diberi pilihan lagi, dia tidak akan pernah pergi ke gerbang dalam bersama Lu Yi. Dia sangat putus asa. Tan Yun berkata dengan wajahnya yang dingin, "Kalian berdua akan menjawab salah satu pertanyaanku terlebih dahulu. Selama jawabannya memuaskan, aku akan memaafkanmu." "Tan Yun, katakan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Mereka berdua sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup. Seperti kata pepatah, semakin tua semakin takut mati. Inilah paling cocok untuk Lu Yi. Dalam hatinya, jika dia bisa menanggung penghinaan dan membalas dendam, kenapa harus mati? Tan Yun memandang Han Yong dan berkata dengan dingin, "Lebih dari setahun yang lalu, ketika aku masih di divisi pil gerbang abadi, 89 murid di bawah sekolah Lu Yi membunuh 136 orang. Menurut seorang diaken penegak hukum, mereka seharusnya dihukum mati dan dihapus basis kultivasinya, lalu mengusirnya dari sekte. Tapi bagaimana denganmu? Kamu binatang, tidak hanya membalikkan benar dan salah, tetapi juga mengusulkan agar aku bertarung melawan 29 yang dipimpin Hou Ye. Kera tua, patahkan kakinya untukku." Kera iblis segera menanggapinya. Dia melambaikan tongkat hitam dengan tangan kanannya dan mematahkan kaki kanan Han Yong. "Ah, kakiku!" Han Yong berkeringat karena rasa sakit. "Diaken Han, jika aku tidak kuat, maka aku akan mati di tangan 89 orang itu. Sekarang jawab pertanyaanku. Jika kamu adalah aku, akankah aku akan mengampunimu? Pikirkan jawabannya dengan baik-baik. Jika aku tidak puas, aku tidak akan membiarkanmu pergi," ucap Tan Yun dengan penuh ancaman. Suara Tan Yun seperti kutukan membuat Han Yong ketakutan. Saat ini Han Yong menebak bahwa Tan Yun bertekad untuk membunuhnya. Tetapi bagaimana jika masih ada kesempatan untuk hidup? Aku tidak akan membiarkan diriku pergi," jawab Han Yong terbata-bata. "Tan Yun, kamu harusnya puas dengan jawaban ini. Jangan bunuh aku dulu. Ada banyak harta dan batu roh di aulaku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberikanmu semua itu." Tan Yun mengepalkan tinjunya. "Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu. Kera tua, bunuh dia." Han Yong lalu dipukuli sampai mati oleh kera iblis. Segera setelah jiwa itu terbang keluar dari mayat, dia dihancurkan sampai mati oleh kera iblis. "Tan Yun, dengarkan aku. Kamu membunuh anakku. Aku bersumpah tidak akan membalas dendam padamu." Lu Yi menjadi panik. "Dan juga, meskipun selama kompetisi besar divisi pil aku memang ingin membunuhmu karena kamu membunuh 89 muridku, tapi aku tidak benar-benar membunuhmu.
Kebencian antara kamu dan aku disebabkan oleh kematian murid-murid itu, dan sekarang kamu telah membunuh mereka. Aku juga di depan semua orang telah berlutut untukmu, dipukuli dan dihina olehmu. Benar-benar tidak ada kebencian mendalam lainnya di antara kita. Maafkan aku, Tan Yun, kumohon. Lu Yi meminta ampun kepada Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Baiklah, aku berjanji padamu bahwa semuanya sebelum aku meninggalkan divisi Pil, masalah itu benar-benar telah selesai. Mendengar jawaban itu, Lu Yi baru saja menghela nafas. Tetapi kalimat selanjutnya dari Tan Yun membuatnya jatuh dari surga ke neraka lagi. Lu Yi, tapi ada selanjutnya. Selanjutnya, Lu Yi menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tampaknya tidak bersalah, tetapi keringat dingin di dahinya telah mengkhianati hatinya. Karena ingatanmu sangat buruk, sepertinya aku hanya bisa membantumu pulih. Jangan membohongiku. Sambil minum, Tan Yun menginjak telapak tangan kiri Lu Yi dan perlahan memutar jari kakinya. Lu Yi berteriak, Tan Yun, setelah kamu meninggalkan divisi Pil, aku hanya keluar dari divisi Pil gerbang abadi hari ini. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Orang tua, mulut sialanmu sangat keras. Tan Yun menghancurkan telapak tangan kiri Lu Yi dan berkata dengan dingin, murid tertutupmu Zoang dan 99 murid alam pemurnian jiwa tingkat sempurna lainnya telah dibunuh olehku. Zoang mengaku sebelum dia meninggal, kamu menginstruksikannya untuk menunggu kesempatan mencegat dan membunuh murid divisi berjasa yang keluar dari gerbang gunung. Lu Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku lagi dan lagi? Katakan. Tan Yun, ternyata semua murid yang tewas di depan gunung divisi Pil adalah perbuatanmu. Apa manfaat dari apa yang aku katakan? Jawab Lu Yi dengan putus asa. Apakah kamu tahu bagaimana putramu Lu Wu meninggal? Dia dipotong olehku, kolam spiritualnya dihancurkan, dan dia mati sendiri di dalam gua. Selama kamu memberitahu siapa yang menghasutmu, aku akan memberimu keringanan. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk menghapus kolam spiritualmu dan membiarkanmu mati sendirian di gua ini. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Jangan meragukan kemampuanku. Aku bisa melakukan apa yang aku katakan. Mendengar ini, Lu Yi menundukkan kepalanya dengan gemetar dan menutup matanya. Ketika dia akan berkata sesuatu, tiba-tiba Lu Yi menyerang Tan Yun. Tan Yun, pergilah ke neraka. Kemudian serangan Lu Yi dihentikan oleh kera iblis, dan segera kera iblis memotong tangan dari Lu Yi. Tan Yun lalu memerintahkan kera iblis untuk membunuhnya. Segera kera iblis menghancurkan kepala Lu Yi, dan saat jiwa Lu Yi terbang keluar dari mayat, Tan Yun membuat 5 pukulan satu demi satu, dan 5 dari mereka dihancurkan. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng dan menatap jiwa terakhir Lu Yi yang melayang di udara, lalu berkata, setelah meninggalkan divisi Pil, siapa yang memerintahkanmu untuk menyerang divisi berjasa? Jiwa Lu Yi menatap kusam dan berkata, guruku memerintahkanku untuk menyingkirkan Shen Zubing dan Tan Yun. Jadi secara pribadi, aku dan murid-murid mengintai di luar gunung divisi berjasa selama 1 atau 2 bulan. Tetapi tidak bertemu Shen Zubing dan Tan Yun. Lalu aku melihat Shen Qingyu yang meninggalkan gerbang gunung dengan 50 murid. Tan Yun mengertakkan giginya dan berkata, tunggu, kamu membunuh 50 murid. Setelah menyakiti Shen Qingyu, kamu merampok 1 juta batu rohnya. Tidak, itu bukan aku. Jiwa Lu Yi menatap kosong dan dia kembali menjelaskan, aku ingin membunuhnya, tetapi dia mengendarai perahu roh kelas rendah. Aku tidak tahu bagaimana dia menggunakannya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Aku tidak bisa mengejarnya. Dalam keputusasaan, aku hanya menunggu di tempat sampai malam berikutnya. Saat aku melihatnya, dia dikejar oleh 3 kelompok dan melarikan diri ke gerbang gunung divisi berjasa. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan keningnya. Tunggu, kamu bilang ada 3 kelompok orang selain divisi Pil? Siapa mereka? Tan Yun tampak serius, hal-hal melebihi harapannya. Dia berpikir bahwa di antara 3 kelompok yang dibicarakan oleh Shen Qingyu, selain orang dari divisi Pil dan Fang Changhai, ada kelompok lain.
Di mata Jiwa Luyi ada kebingungan di bawah sadarnya. Aku hanya mengenal sekelompok orang dengan pakaian dan topeng hitam. Kelompok lain aku menilai dari suaranya harusnya menjadi murid langsung dari tetua penegak hukum gerbang abadi, Xiao Yuan. Xiao Yuan menggunakan topeng dan sekelompok orang yang dibawanya harusnya adalah murid-murid penegak hukum gerbang abadi. Kelompok terakhir aku tidak mengetahui siapa mereka. Mendengar ini Tan Yun mengerutkan kening. Kecuali divisi pil, tetua penegak hukum gerbang abadi, dan pasukan mati Fang Changhai, siapa orang terakhir? Kamu padatkan gambar ingatan dari kelompok orang tak dikenal itu untukku. Jiwa Luyi segera mengubah gambar di depan Tan Yun. Dalam gambar itu, di malam hari, dua pria bertopeng emas terbang melintasi langit dan mengejar Shen Qingyu yang terluka parah serta mengemudikan perahu roh. Tan Yun dengan hati-hati mengamati kedua pria bertopeng berjubah emas itu berulang kali. Tepat ketika dia bingung, dia tiba-tiba menemukan bahwa pergelangan tangan kiri pria bertopeng jubah emas itu disulam dengan matahari keemasan. Dan ada peluru di pergelangan tangan kiri orang itu. Setelah mengingat dengan kuat, Tan Yun mencibir dan berkata, "Matahari keemasan. Cepat atau lambat, aku akan menangkapmu." Lalu Tan Yun melepaskan kendalinya dari Jiwa Luyi. Tan Yun segera meremas lehernya erat-erat dengan tangan kanannya dan berkata dengan galak, "Luyi, jangan khawatir, aku akan membersihkan semua tingkat tinggi di gerbang sucimu, gerbang abadi, dan gerbang dalam divisi pil selama paling lama 100 tahun. Dan gurumu Gongsun Yangjun, dia pasti akan mati lebih buruk darimu. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang untuk menemani putramu Luwu. Ingat aku, Tan Yun. Aku adalah orang yang tidak bisa kamu provokasi." Ketika kata-kata Tan Yun selesai, Tan Yun segera meremas leher Jiwa Luyi. Dan segera jiwa itu dimusnahkan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.